Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Leardita, NIM 4041917 dari kelas IPT 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam di Singapura dengan tema Islam di Asia Tenggara. Baiklah, saya akan mulai. Singapura merupakan sebuah negara terkecil di kawasan Asia Tenggara. Didirikan dan dibangun pertama kalinya oleh Sir Stamford Raffles pada tahun 1819 untuk dijadikan benteng dan pelabuhan militer di bawah kekuasaan Inggris. Pada Perang Dunia II sekitar tahun 1942, Jepang menguasai daerah Asia Timur termasuk Singapura. Tahun 1959, Singapura menjadi negara merdeka dan bergabung dengan Federasi Malaysia pada tahun 1963. Akan tetapi, berselang 2 tahun kemudian, yaitu 1965, Singapura lepas dari Malaysia. Kedatangan Islam ke Singapura tidak lepas dari datangnya Islam ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Beberapa ahli dan peneliti sejarah mengatakan bahwa Islam datang ke daerah Asia Tenggara pada abad ke-7 dengan bukti adanya cerita dari Cina yang berasal dari zaman Tiang. Ada pula yang mengatakan pada abad ke-13 dengan bukti yaitu akibat adanya keruntuhan dinasti Abbasiyah oleh bangsa Monggol pada tahun 1258. Berita Marco Polo tahun 1252 dan Ibnu Battuta abad ke-14. Perkembangan Islam di Singapura mengatakan bahwa kaum muslim datang ke Singapura sebagai pendatang. Akan tetapi warisan budaya dan agama mereka sama dengan wilayah Melayu lainnya. Maka mereka dianggap lebih sebagai pribumi atau setidaknya migran asli atau paling awal pada masa kekuasaan Inggris di Singapura. Banyak kaum muslim yang melaksanakan ibadah haji. Minoritas umat Islam di Singapura. Populasi etnis muslim yang didominasi orang Melayu di Singapura sangatlah sedikit dibandingkan dengan etnis Cina. Ada 2 faktor yang memungkinkan terjadinya masyarakat Islam minoritas. Yang pertama, mereka terbentuk akibat migrasi ke negara-negara dan kawasan yang telah memiliki pemerintahan dan sistem nasional yang kokoh. Kedua, terjadi karena perubahan dan perkembangan geografis dan politik. Pada tahun 1890, migrasi penduduk Cina mencapai 95.400 jiwa per tahun dan meningkat menjadi 190.000 jiwa pada tahun 1895. Adapun dalam catatan statistik, populasi Singapura pada tahun 1970, 1980, dan 1990, presentasi komponen etnis berkisar 77% Cina, 14% Melayu, 7% India, dan 2% etnis lain. Umat muslim di Singapura kurang maju dibandingkan dengan golongan penduduk lain di semua bidang. Di bidang pendidikan, jumlah lulusan universitas hanya 2,5% dari jumlah seluruh lulusan. Presentase muslim dalam profesi dan jabatan tinggi juga sangat rendah dari rata-rata nasional mereka. Namun, pemerintah biasanya mempunyai 1 utusan seorang muslim dalam kabinet. Sebagian muslim mempunyai kedudukan tinggi di bidang hukum dan universitas. Adapun secara ekonomi, muslim Singapura berada di antara yang paling miskin. Pemuda-pemuda muslim menghadapi banyak kesulitan dalam mencari pekerjaan. Hanya sebagian kecil di antara mereka yang dipanggil untuk dinas militer nasional. Gerakan keislaman di Singapura. Munculnya semangat keislaman di Singapura tidak luput dari adanya gerakan yang didirikan oleh umat muslim dan peranan pemerintah baru Singapura. Hal itu ditunjukkan dengan membentuk Majelis Ulama Islam Singapura atau MUIS. Organisasi ini mendirikan pusat Islam King Faisal Memorial Hall. Selain itu, organisasi ini juga mengadakan klinik pengobatan dan pusat hukum. Organisasi muslim penting lainnya adalah Masyarakat Muslim Mu'alaf atau Darul Arkam, yang merupakan organisasi dakwah utama di Singapura dan pengurus serta membawa Islam lebih dari 8.000 orang sejak tahun 1982. Baiklah, kita masuk ke kondisi pendidikan masyarakat Islam di Singapura untuk saat ini. Saat negara Singapura termasuk ketat dan cukup keras dengan para aktivis Islam.
Mereka tak segan-segan mendeportasi mahasiswa Islam yang dinilai mempunyai komitmen terhadap perkembangan dakwah. Aktivitas keislaman di Singapura pun otomatis tidak banyak. Dengan perkembangan seperti ini, sepertinya Islam di negeri singa ini tak bisa berkembang terlalu banyak. Namun bukan berarti orang-orang di Islam di sana pun berdiam diri. Hingga azan bisa berkumandang di Singapura, perkembangan Islam itu terus menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Hingga kini, pemeluk Islam di Singapura tercatat sebanyak 15% dari jumlah penduduk keseluruhan, sekitar 650.000 orang dari 3,5 juta jumlah penduduk keseluruhan. Dari seluruh madrasah Islam sebanyak 6 buah, seluruhnya di bawah naungan MUIS. Sistem pendidikan diterapkan dengan memadukan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Keenam madrasah itu adalah Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah, Madrasah Al-Marif Al-Islamiyah, Madrasah Al-Asaghof Al-Islamiyah, Madrasah Al-Junid Al-Islamiyah, Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah, dan Madrasah Wak Tanjong Al-Islamiyah. Waktu penyelenggaraan belajar mengajar dimulai dari pukul 8 hingga 14.00. Lama waktu ini juga berlaku di sekolah-sekolah umum dan non-madrasah. Agar tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi, maka di setiap madrasah dibangun laboratorium komputer dan internet, serta sistem pendukung pendidikan audio, conference. Selain dilengkapi dengan fasilitas internet, setiap madrasah juga mempunyai server tersendiri bagi pengembangan pendidikan modern. Murid dibiasakan dengan teknologi, terutama teknologi internet. Setiap hari mereka diberi waktu 2 jam untuk aplikasi dan pemberdayaan internet. Sayangnya, pendidikan Islam baru ada dalam institusi TK hingga Madrasah Aliyah atau SMU. Untuk perguruan tingginya hingga kini belum ada. Aktivitas lainnya, diskusi berbagai masalah kontemporer dan keislaman. Diskusi ini biasanya diadakan oleh organisasi remaja di setiap masjid. Dewan pengurus setiap masjid juga menerbitkan media atau majalah dan buletin sebagai media dakwah dan ukhuwah sesama muslim. Berbeda dengan di negara lainnya, para pengurus masjid digaji khusus dan memiliki ruangan pengurus eksekutif lainnya, perkantoran modern. Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat Islam atau LSM juga tak kalah pentingnya dalam upaya menjadikan Muslim dan komunitas Islam negeri itu potret yang maju dan progresif. Berbagai LSM Islam yang ada terbukti berperan penting dalam agenda-agenda real masyarakat Muslim. Menyadari hal ini, pemerintah dan tokoh-tokoh Islam di Singapura mengadakan berbagai upaya peningkatan berbagai aspek, sehingga pada saat ini masyarakat Muslim di Singapura sudah banyak yang berpendidikan formal dan bahkan ada pula yang mendapatkan gelar PhD. Sekian penjelasan dari saya tentang Islam di Singapura. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.